warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sabrina Lailatul Jannah dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan membacakan tentang perkawinan PNS, syarat, poligami, dan sanksi. Pengertian perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal yang diidamkan oleh setiap orang dewasa, termasuk seorang PNS. Kali ini kita akan membahas mengenai perkawinan PNS atau perkawinan pegawai negeri sipil. Di dalamnya akan dibahas pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat perkawinan, laporan perkawinan, perkawinan PNS lebih dari satu atau poligami PNS, serta sanksi-sanksi yang terkait. Pengertian perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa dan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Dasar hukum perkawinan PNS 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1973 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi pegawai negeri sipil. 2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negeri Nomor 8 SE 1983 dan Nomor 48 SE 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi pegawai negeri sipil. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perkawinan. 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 2. Suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menganut asas monogami. 4. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. 5. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat-syarat alternatif atau salah satu harus terpenuhi. 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena menderita sakit jasmani atau rohani. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun. Syarat kumulatif atau semua harus terpenuhi. 1. Ada persetujuan tertulis secara ikhlas dari istri dan disahkan atasannya. 2. PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup. 3. PNS pria berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Sanksi. PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bila 1. Istri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. 2. Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua atau ketiga atau keempat kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan. 3. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, keempat. 4. PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. 5. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua atau ketiga atau keempat dilarang menjadi PNS. PNS wanita yang akan menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat dari pria bukan PNS wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat dan memenuhi syarat sesuai Romawi 5 angka 3 SE Baak KNN nomor 8 SE 1983. PNS wanita yang menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980. Larangan PNS tentang pernikahan. 1. Hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. 2. Dilarang hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Yang dimaksud hidup bersama di luar perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga. Calon suami istri harus telah
masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 5. Mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. 6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. Laporan perkawinan. Perkawinan negeri sipil yang hendak melangsungkan perkawinan pertama wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki. Laporan perkawinan harus dikirimkan selambat-lambatnya 1 tahun sehingga mulai tanggal perkawinan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi PNS yang duda atau janda yang melangsungkan perkawinan lagi. Laporan perkawinan dibuat rangkap 3 dan dilampiri 1. Salinan sah surat nikah atau akte perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi. 2. Pas foto istri atau suami ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar. 3. Sanksi. PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan dilangsungkan, maka dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Syarat PNS pria poligami. PNS pria dapat melakukan poligami, akan tetapi tidak demikian halnya dengan PNS wanita yang tidak boleh berpoligami serta tidak boleh menjadi salah satu istri pria yang berpoligami. Namun, untuk seorang PNS pria yang akan berpoligami ada syaratnya yang harus terpenuhi sebagai berikut. Syarat PNS pria yang akan beristri lebih dari seseorang. 1. PNS yang akan beristri lebih dari seorang wajib mendapatkan izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. 2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat. 3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. PNS dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 atau sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Bila melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya. PNS dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai PNS apabila A. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. B. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 3. Menjadi istri kedua atau ketiga atau keempat dari PNS. 4. Menjadi istri kedua atau ketiga keempat dari pria yang bukan PNS tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 5. Melakukan hidup bersama dengan pria atau wanita di luar ikatan perkawinan yang sah dan setelah diperingatkan secara tertulis oleh pejabat tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu. Demikian tugas yang saya perjalankan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.